Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kalimat efektif, yang dimana pada pembahasan kali ini akan ada 3 poin penting, yakni yang pertama pengertian kalimat efektif, yang kedua struktur kalimat efektif, dan yang ketiga ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yakni pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan perhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat efektif dan ciri kalimat efektif. Struktur kalimat efektif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, struktur kalimat umum, yang kedua struktur kalimat paralel, dan yang ketiga adalah struktur kalimat periodik. Yang pertama yaitu struktur kalimat umum. Struktur kalimat umum memiliki unsur-unsur yang membangun yang terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama unsur wajib dan yang kedua unsur tidak wajib atau biasa kita kenal dengan unsur mana suka. Unsur wajib yaitu memiliki subjek dan predikat, dan unsur tak wajib itu boleh dipakai, boleh juga tidak dipakai, seperti contohnya keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu struktur kalimat paralel. Struktur kalimat paralel ini maksudnya adalah penggunaan bahasa yang sama yang disusun secara serial. Yang ketiga yaitu struktur kalimat prodik. Struktur kalimat prodik ini membangun unsur-unsur baru, kemudian unsur intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pembaca. Ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif dapat menimbulkan kembali gagasan pada pendengar dan pembaca seperti yang ada di pikiran pembicara dan penulis. Kalimat ini lebih mengutamakan keefektifan informasi sehingga kalimat itu dapat terjamin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dari ciri-ciri kalimat efektif. Terdapat 7 ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan, yang kedua adalah keparalelan, yang ketiga ketegasan, yang keempat kehematan, yang kelima kecermatan, yang keenam kepaduan, dan yang terakhir adalah kelogisan. Yang pertama adalah kesepadanan. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur kalimat yang digunakan. Setidaknya memiliki 2 unsur kalimat, yaitu subjek dan predikat. Subjek meliputi orang, benda, maupun tempat, sedangkan predikat merupakan keterangan kegiatan dari subjek. Yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata dalam satu kalimat. Maksudnya, jika kalimat pertama menggunakan nomina, maka kalimat kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, ketegasan. Nah, ketegasan dalam kalimat adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. Yang keempat, kehematan. Nah, kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lainnya yang tidak perlu. Yang kelima, kecermatan. Nah, kecermatan dalam kalimat adalah kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Nah, yang kelima, kepaduan. Nah, pernyataan pada suatu kalimat tidak terpecah-pecah dan kalimat disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Nah, yang ketujuh, kelogisan. Kelogisan adalah gagasan atau ide yang dapat diterima oleh akal. Nah, logis atau tidaknya kalimat dapat dilihat dari maknanya. Nah, itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.